Udah? Oke teman-teman semuanya, pejuang-pejuang setrika dimanapun Anda berada, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang, bersama saya, the one and only Abdur Arsyad, and the Mr. Loba Loba and the Mr. Incredible Abdul Ahrian. Maksudnya kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya? Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa ke internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi hanya ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan, Ke KPI KPI dulu. Beliau tentara. Ntar gajinya berapa kalau jenderal? Saya gua nggak tahu makanya. Tapi kan ungkap dong. Loh, Ngomong apa adanya. Nggak, gua nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti kenapa Anda menuduh beliau korup? Ada ngomong. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, misalnya kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Hah? Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Loba-loba lagi. Mr. Loba Loba tuh dulu kayak Lagu. iya, bombastik, telefantastik, Mr. Loba Loba. Nah, saya nggak tahu. Loba itu kan tamak artinya. Bukan. Dia tuh pronunciation-nya terdengarnya seperti loba-loba, tapi liriknya bukan loba-loba. Loba-loba. Lover, Loba-loba. Mister pencinta. Lover sebenarnya itu. Lover. Iya. Iya. Bombastik, Mr. Bombastik, telefantastik, Mr. Loba-loba. Nah, saya dengarnya itu kan Mr. Lover itu. Mr. Lover. Mr. Lover. Iya kan? Lover sebenarnya. Mr. Lover, MM. Gitu. Mr. Lover. MM. Iya. Dur, di Twitter ada ini, Dur. Ada yang nge-tag ibu-ibu lagi pada nyetrika di jalanan. Jadi di sebuah Ada apa tuh? perkampungan. Lomba? Enggak. Emang lagi siang aja pada nyetrika di luar sambil ngobrol katanya. Pejuang setrika. Tapi itu maksudnya gambar random aja kan, Iya. bukan mereka nonton Ngabdur beneran kan? Iya. Gambar. Luar biasa. Mana coba lihat? Nggak ada. Di tag gue ya, gimana caranya tuh? Nah, gue nggak ini sih. Ya itulah. Ya. Saya tadi habis dari ini, Ceng. Habis dari press conference trailer Kakak Bos. Trailernya aja ada press conference-nya. Betul. Gokil emang. Trailernya aja ada press conference-nya Kakak Bos. Karya dari Imaginary. Cing Abdul udah nonton belum? Trailernya udah. Gimana tanggapannya Cing Abdul? Udah menggambarkan ceritanya lah. Ya, betul. Udah menggambarkan ceritanya. Ya. Seorang preman pengen jadi penyanyi. Ya. Dan orang-orang kebingungan semua gimana cara nolaknya. Betul. Yang sebenarnya itu dilatar belakangi karena dia ingin Membuat bangga orang, membanggakan anaknya, paling anak tidak. perempuannya. Iya. Makanya saya waktu setelah menonton film itu secara full, kemudian trailernya itu, saya merasa bahwa ada apa sih ini orang botak ini? Iya, elah gede banget gitu. Iya. Jangan disamarin, Bang. Jangan disamarin biar dia tetap muncul, biar orang tahu. Soalnya kalau Bang Dion nggak munculin, penonton tuh bingung kenapa mata kita lari-lari gitu. Betul. Harus dimunculin sehingga penonton tahu, ada Rahmano muncul gitu. Iya. Lo masih kurus nih, Dur, di sini. Iya, betul. Saat lagi kurus-kurusnya. Lagi kurus-kurusnya. Sekarang juga pengen kurus lagi deh. Iya deh. Udah terlalu mulai gemuk lagi saya nih. Ini berapa hari syutingnya, Dur? 16 kayaknya. Lo? Oh, tidak. Saya mungkin 10 kali ya. 10 harian ya? Mungkin.
Totalnya 16 hari. Nah, itu tadi yang saya mau bilang. Maksudnya ketika saya sudah nonton, saya melihat kayak ini film cocok untuk Cing Abdel gitu. Karena hubungan bapak dan putrinya. Ntar gue nangis pasti. Itu aja gue udah mengembang air mata tuh. Pas lagi dibilang orang tua itu yang membanggakan kalau anaknya bisa membanggakan orang tua. Iya. Gitu. Iya benar. Anak kita tuh bangga sama kita, sama bapak. Iya. Wih, emang tidak terbayar itu. Iya. Di samping, maksudnya dibanding dengan, ya maksudnya satu dunia ini bangga sama kita misalnya. Iya. Tapi kalau anak kita bangga sama kita itu jauh lebih nyes gitu. Di situ aja tuh dapat tuh sekalimat dua kalimat doang itu ada di trailernya. Iya. Sama kayak jadi sudah membayangkan ini perjuangan seorang bapak untuk bikin bangga anaknya. Betul. Bayangin kayak misalkan Cing Abdel yang sekarang misalkan ya. Iya. Ternyata Delisa tuh tidak bangga punya bapak tuh komedian misalkan. Waduh. Kemudian di satu titik waktu Cing Abdel harus ya udah cari sisi lain apa ya yang anak saya bisa bangga gitu. Jadi vokalis. Nah, makanya buat penonton Ngabdur berhentiin aja dulu nonton Bridging ini. Saya bagus banget ya. Iya. Berhentiin dulu nonton ini, balik lagi ke konten gue, ada di situ video klip Lebih Menyala. Lebih Menyala. Itu crossover antara Studio Palapa dengan Bapak Jarwo. Studio Bermain. Pak Jarwo itu Studio Bermain. Studio Bermain kalau nggak salah namanya. Benar ya? Studio Bermain. Ya, dengan Pak Jarwo ya. Bukan Pak Jarwo yang komedian ya. Bukan, Mr. Jarwo. Panggilannya Mr. Jarwo. Mr. Jarwo. Jarwo naif. Ya, misalnya kalau saya... Jarwo kuat kan, bandnya kuat. Band kuat ya. Kalau saya ketemu Pak Jarwo yang ini, saya panggilnya apa? Pak Jarwo juga kan? Pak Jarwo aja. Masa saya panggil Mr. Jarwo? Iya. Aneh banget. Iya. Pak Jarwo juga ya. Pak Jarwo juga Mas, kan? kalau nggak deh. Mas Jar. Oh, Mas ya? Iya, karena dia Fajar sebenarnya. Oh. Mungkin ada yang orang manggil Jar. Jarwo gitu. Jar. Woi. Jaroy dong itu. Ini Jarwo. Jarwoy. Jar, woi. Wah, Jarwoy. Jarwo. Gitu aja. Sejarah. Gitu aja. Ngobrol-ngobrol kita. Iya. Sejarah terbentuknya nama Jarwo di Jarwo Naif karena dia namanya Fajar. Sering dipanggilnya Jar. Daripada orang manggil Faj. Jarang kan? Iya. Nggak ada mungkin. Pasti Fajar panggilnya Jar. Terus dia jawabnya, woi. Jadinya? Jarwoy. Jadi? Jarwo. Gitu. Jadi crossover antara Cing Abdel Ahrian bersama dengan Mas Jarwo. Jarwo Naif. Iya. Menghasilkan lagu judulnya Lebih Menyala. Iya. Lagu ini bercerita tentang apa, Cing? Tentang perceraian. Kan ini perceraian ya. Perceraian itu biasanya itu ada sedih. Ada sedih karena harus berpisah kan. Iya. Berpisah, kemudian hak asuh anak apa segala macam. Ini sedih loh. Ini kejadian yang sedih. Iya. Kenapa lebih menyala? Karena dia itu kan konotasinya lebih menyala tuh lebih ke semangat. Iya, semangat untuk mencari yang lebih menyala. Untuk mencari yang lebih menyala. Karena dia ini pakai teori komedi adalah terjadi plus time. Udah bisa diketawain. Putus cinta hanya tinggal tawa sekarang. Oh, berarti ini lagu tentang perceraian yang sudah 10 tahun. Iya dong, dia butuh waktu. Nggak harus 10 tahun. Bisa 9 tahun. Nah. Ya, bisa ya berapa tahun? Kalau 9 tahun jadinya cross bottom. Kenapa? 9 tahun lamanya tak kuduga jadi sia-sia. Itu cross bottom. Cross bottom. Bottom. Saya baca aja cross bottom. Saya sebut. Nah, ini artinya karena dia butuh waktu untuk mengobati tragedi yang luka yang ada. Maka ini bukan lagu yang didengarkan begitu putusan sidang cerai langsung didengarkan, bukan ya? Iya sih. Iya dong. Ya, gue sih berharap ini jadi soundtrack di pengadilan agama gitu. Karena dari lirik awalnya akhirnya ketok palu juga tuh kan baru tuh. Mungkin dia prosesnya udah lama ya. Proses perceraiannya udah lama.
Tapi akhirnya pengadilannya baru. Akhirnya ketok palu juga. Justru melahirkan kelegaan. Oh udah ketok palu nih. Gitu. Udah bisa nih. Kalau kata gue, tapi kalau kata Jarwo ini lagu tentang mobil. Dia jual mobil bekas mobilnya, udah nggak jodoh lagi. Terus dia nyari mobil yang second yang lebih nyala gitu. Masa otomotif? Kalau misalkan betul. Kalau misalkan betul. Anggapannya adalah ini mobil yang lama, tidak jodoh lagi, cari mobil yang lebih menyala. Iya. Kenapa ada lirik ketok palu? Iya, maksudnya udah ketok palu, udah dijual. Ketok palu itu kan cuma melambangkan udah sah. Mungkin gitu. Ya orang yang ciptain sih dia terserah dia bilangnya apa ya. Tapi terserah kita juga untuk menginterpretasikan. Iya. Ya, betul. Iya, kata dia sih lagu tentang otomotif. Kalau kata gue tentang perceraian, kata gue. Tahu dia kata lo. Kalau kata saya, ya karena saya dengerin, sebelum dengar udah diomongin Cing Abdel, interpretasi saya jadi nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa ke otomotif? Nggak bisa, udah ke perceraian aja udah. Iya. Karena cari yang baru, siapa tahu yang lebih menyala. Pastinya lebih menyala. Abangku. Iya. Menyala abangnya. Harusnya menyaku abangku. Menyala abangnya. Ya itu. Itu ya. Proses pembuatan lagu ini berapa lama, Cing? Kalau di Pak Jarwonya mah mungkin lama ya. Di gue sehari aja cukup gue langsung take. Oh, talenta banget ya. Itu. Gue ngerasa gue ini kayaknya bakat gue yang dari dulu gue nggak asah. Itu juga yang dirasakan sama kakak bos. Karena dia juga ngerasa dia juga punya ngerasa talenta. Dia bisa nyanyi, gitu. Tapi dia dikasih lagu nggak sama sebuah band yang dikasih oleh pemain band beneran. Iya, kan di cerita itu ya, jangan spoiler ya, tapi dikasih lagu yang baru. Kan, kalau gue lihat ini sering terjadi sama banyak circle. Bukan ini aja, bukan cuma nyanyi aja, bukan apa aja gitu loh. Kayak kalau kita punya bos, terus dia suka ngelawak padahal nggak lucu, ya kita ketawa-tawa aja gitu. Lingkungan lah yang membuat dia ngerasa dia bisa nyanyi atau dia bisa ngejokes. Nah itu yang ingin saya katakan kepada Cing Abdel. Oke. Sebagai orang yang sayang sama Cing Abdel nih, jangan sampai Cing, lingkungan ini membuat Cing Abdel merasa Cing Abdel bisa nyanyi. Lingkungan gue semuanya bilang pada nggak bisa. Gue cuek. Oh bagus. Berarti lingkungannya udah bagus ya? Iya, istri gue bilang apa sih gitu. Bagus. Berarti lingkungan udah bilang. Cing Abdel ini nggak bisa nyanyi. Jadi gue harus belajar untuk bisa nyanyi. Oke. Gue belajar terus. Gitu Dur. Gue mau menundukkan dunia belantika musik. Belantika musik Indonesia. Gue akan tundukkan. Dengan lagu lebih menyala ini. Lebih menyala. Jadi kalau misalnya satu saat mau ngabdur, sorry gue lagi ada panggung nih yang lebih menyala. Gue lagi synchronize nih. Iya. Gue lagi pesta paro nih gitu. Pesta pora. Gue bagi dua, separuh kan. Separohnya Jarwo, separohnya Cing Abdel. Iya gitu. Ininya ada nggak ini sebagai wartawan musik ya? Iya. Wartawan musik tadi sudah prosesnya berapa lama gitu? Iya. Kira-kira ada kesulitan tersendiri nggak sih? Tadi saya sudah dengar sih Cing Abdel bilang 1 hari aja bisa, tapi dalam 1 hari itu ada kesulitan tersendiri nggak sih? Mungkin di nada-nada tertentu atau apa? Pastilah. Penghayatannya waktu bikin video klip atau bagaimana gitu? Pastilah, pasti ada. Dan gue sendiri Dur, kalau take vokal tuh gue butuh sendiri. Jadi gue take vokal sendiri, karena kan gue juga bisa. Nah itulah makanya jadi kualitasnya jelek tuh. Ngambil sendiri, ini sendiri ya, makanya kualitas suaranya dari tadi suaranya terlalu mendem. Kan gue kirim suara doang, nanti ya mix segala macam ya dari sana. Gue kirim suara doang, gue rekam gitu. Memang gue butuh kesendirian kalau mengerjakan itu, karena kalau ditontonin gue gak pede, malu. Sedikit-sedikit ada malu-malunya gitu kan, gue emang. Nanti gimana pemalu. Tampil di synchronize? Oh kalau tampil mah gue nggak
Nggak malu. Beda, Dur. Lo belum pernah rekaman sih. Lo ya. Saya pernah rekaman. Rekaman musik, vokal. Belum pernah lo. Pernah. Jauh berbeda sama lo nyanyi di panggung ditonton oleh ribuan orang pun. Pernah sih saya. Saya rekaman pernah. Terus? Justru saya kalau tampil di depan orang di umum banyak, ada yang gak usah banyak deh, ada yang nonton saya menyanyi, ya itu saya malu. Tapi kalau Rekaman? di rekaman tidak terlalu malu sih saya lepas-lepas aja. Tapi saya pernah rekaman. Lagu? Lagu. Oh, yang sama Mamat itu? Yang mana? Ada lah Pak lagu. Bukan, dulu kan saya pernah main film PSP, Pancaran Sinar Petromak. Yang ngisi lagu Fatime saya tuh. Oh, Fatime. Oh ya, Fatime. Bongkar. Fatimenya dibongkar. Kan ada juga orang yang bilang gitu kan. Fatime itu jande Kerawang. Iya. Ya kan? Bisa masuk ya? Emang bisa masuk, udah dibawain itu di panggung-panggung sinkronize. Oh iya. Iya, itu. Iya. Fatime saya rekaman waktu itu yang apa pelatih vokal apalah. Vokal director. Ya vokal director ya istilahnya ya. Yang ngarahin tuh Bang Candil. Bang Candil ya? Serius? Ya. Bang Candil kan namanya? Iya, serius loh. Serius, ya. Bang Candil yang vokal directornya buat saya tuh. Tapi ulang-ulang kan, Dur? Ya ulang-ulang Nah dong. iya, itu dia. Saya kan pengen yang terbaik. Iya, apa Candilnya pengen terbaik? Suara saya juga begitu kan. Iya, gitu. jadi stres, Dur, kalau ini. Pas begitu dengerin, males di sini ini ulang lagi gitu. Ya, saya ingat waktu itu tag sama Bang Candil tuh bukan mencari suara yang jadi sampai di titik yang saya kan tag ulang-ulang, bukan sampai di titik yang bukan lagi mencari bagus atau tidak, tapi lebih ke ini masih bisa diedit, ini bisa diedit. Jadi rekam aja untuk suaranya bisa diedit gitu. Bisa autotune. Iya, bisa diperbaiki di mesin-mesin itulah. Iya. Ya, jadi kalau terlalu fals kan tidak bisa diperbaiki katanya. Iya. Jadi agak masih lumayan gitu, masih bisa diperbaiki. Oke, lanjut. Kayak gue juga banyak begitu deh kayak gue. Berarti talenta musiknya Cing Abel sama dengan saya dong. Kayaknya enggak deh gue. Nggak mau banget sama kayak saya. Tapi sebenarnya kalau tampil live di ini orang tuh denger sekali doang, Dur, tanpa punya kesempatan untuk ngulang lagi. Oh, di sini fals deh kayaknya deh. Dibanding denger di Spotify yang kita punya kuasa untuk memutar ulang. Nah, itu akan jauh lebih berasa memang fals atau tidak falsnya di rekaman. Tapi dibanding tampil live itu kan ada yang videoin. Iya, ntar begitu di videoin baru berasa anjrit gue di sini gitu. Tidak, maksudnya penonton kan ada. Penonton sekarang jarang deh kayaknya. Beda, lo cobain deh. Lo beda dengerin orang nonton musik live sama nonton hasil yang lo tonton. Beda pasti rasanya. Lo kayak tidak memperdulikan kalau itu ada sedikit falas atau apa deh pada saat live deh. Iya. Salah juga. Saya sih ngerasa kalau saya nyanyi pasti orang akan berasa tetap fals. Karena falsnya bukan tipis, tapi tebel-tebel. Jadi kayaknya orang tahu, ini nggak bisa nyanyi nih. Lo bisa nyanyi, Dur. Cuman kurang dipersering. Kurang dipoles ya. Kurang diasah. Ya udah, abisin saya ke nano keramik deh. Nano buat di layer. Biar dipoles. Nano keramik tuh nggak dipoles, Dur. Dikasih lapisan malah. Oh bukan, kan sebelumnya dipoles dulu sih sebelumnya, ya kan? Dibersihin dulu. Saya belum pernah, tapi saya kan? Dipoles dulu kan? Dipoles dulu. Ya, kayaknya saya bisa. Saya soalnya banyak komik sekarang udah terbitin lagu. Yono. Kemarin saya waktu baru pertama kali, maksudnya ya bukan saya tidak tahu karyanya teman-teman yang lain. Memang saya tidak tahu sih, tapi memang saya itu jarang sekali berkontak dengan media sosial ini. Jadi saya tuh kaget ketika di Ternate orang-orang menyanyi lagu sing along lagunya Yono. Iya. Aku tak pantas emas, kau emas itu.
Ya SpongeBob judulnya. Judul SpongeBob ya? Iya. Iya, yang gitar tidak bisa ditiup. Bukan dong, gitar nggak bisa digebuk. Drum tidak bisa dipetik. Ya, gitu-gitulah. Iya. David Sumbing lo tahu lagunya? Tidak tahu juga. Enak juga, Dur. Nah, itu maksudnya banyak komik-komik yang menciptakan lagu dan... Raim. Oh, Raim jelas lah kalau Raim. Raim sudah kelasnya bukan komika lagi, udah musisi tuh. Udah musisi, maksudnya kayak ya David Sumbing, Yono Bakri, Rigen, Zawin, Rigen juga ya. Pras Teguh. Siapa lagi ya? Abdel. Cing Abdel. Coba lo dengerin deh lagunya Lebih Menyala. Iya kan tadi saya udah dengar. Oke. Diki. Oh Diki ngeluarin lagu juga? Oh tapi dia cover lagu. Cover lagu Jerok kalau nggak salah. Dia nama grupnya Jeruk. Oh iya. Iya. Diki Divi saya lihatnya waktu dia main di PWK. Yang main lagu The Rock itu. Iya. Kok The Rock sih? Jerok. Jerok. Iya. Nah, Jerok itu. Terus siapa lagi? Pokoknya banyak lah. Banyak ya. Komik-komika yang menciptakan lagu sendiri, menyanyikan dan bagus. Iya. Makanya saya mikir kayak apa saya cipta lagu juga, cuman saya tidak punya ilmu, tidak tahu sama sekali gitu. Gitar kan juga lo bisa kan? Ya itu standar doang, CDF gitu-gitu doang. Ya bisa itu. Iya, tapi menciptakan lagu nadanya C ke D ini nada yang saya nggak bisa sama sekali tidak bisa. Jadi begitulah teman-teman, saya salut sih, jago-jago. Musikalitas musik memang seniman sejati ya teman-teman. Luar biasa. Nah itu Kakak Bos 29 Agustus. Tayangnya 29 Agustus 2024. Lo sebagai apa dari sini? Saya namanya Gafur. Gafur itu sebagai tangan kanan dari Kakak Bos. Kakak Bos ini. Semamat? Mamat jadi namanya Reggae. Karena dia suka ini. Penghisap ganja. Asik. Ceritanya memang. Ceritanya memang. Aslinya cerita. Diambil dari kisah nyata. Dinaikin. Pas aslinya? Aslinya ya. Maksudnya dia pada saat syuting juga dia gitu? Sampai. Jadi kalau misalnya kita nonton Kakak Bos dan acting Mamat sangat natural sekali, kayak orang habis ganja, karena dia. Ya emang make di sana. Saya sudah capek nasihati dia sih. Ya gitu. Ari Kriting sebagai sutradara dan penulis. Dan saya nonton film ini, saya bangga sekali saya. Saya bangga sekali. Tingkat kepercayaan diri saya kepada film ini tuh di atas 90%. Oke. Approval rating. Iya, untuk film ini orang nonton dan suka itu di atas 90%. Saya merasa ya, karena saya nonton tuh bukan karena saya main, tapi ada juga film yang saya main, yang saya nonton saya rasa kayaknya kurs deh kok gitu. agak kurs ya gitu. Tapi ini betul-betul puas banget saya ngelihatnya tuh kayak bagus banget. Banget. Ceritanya? Iya, ceritanya, eksekusinya, editingnya, scoringnya bagus banget. Bagus banget. Dan Mamat lucu banget. Mamat lucu banget. Lucu banget di sini. Lo ketemuan tuh? Ketemuan, tapi saya bukan di role itu. Saya tuh karakter saya cukup serius awal sampai ending film. Saya tangan kanan saya tuh yang menjembatani antara Kakak Bos dengan orang-orang yang takut dengan dia. Jadi ini ada orang-orang yang takut dengan dia. Nah, saya itu di tengah-tengahnya itu. Saya tuh takut tapi tidak setakut sama orang lain. Maksudnya orang lain tuh takut banget gitu. Kalau saya tuh ya karena saya temani dia dari dulu ya. Jadi kayak teman aja lah. Ya biasa aja gitu. Nah, jadi saya penjembatan antara mereka lah. Gitu. Nah, yang bikin musiknya juga orang-orang yang takut. Iya,
Ya orang tahu. Jadi ya dia datang pengen jadi penyanyi, orang-orang tidak berani untuk kasih tahu gitu. Bilang tidak. Iya, iya. Tapi anaknya kan yang bilang, malah malu. Di trailer udah ada. Iya, iya. Tapi itu adalah jalan ceritanya sampai ke sana, sampai ke sananya. Yang saya bangga juga ya. Yang saya bangga juga tuh bagaimana seorang Arie Kriting menjalankan logikanya dengan baik sekali di film ini. Jadi lubang-lubang yang kita rasa kayak kenapa nggak gini? Kenapa ditutup dengan baik dengan logika-logika yang dia munculkan di film. Jadi saya nonton tuh puas gitu. Tidak ada pertanyaan dari alur ceritanya. Betul. Ikan itu mengganggu banget ya. Mengganggu kenikmatan menonton kalau alur ceritanya menimbulkan pertanyaan buat yang nonton ya. Ya, betul. Bahkan saya belum bilang ke Bang Aris ini, tapi kalau Bang Aris nonton ini, dia sekalian lah saya ini. Jadi kalau Bang Aris pasti ingat juga, saya waktu pertama kali melihat nonton film Pelukis Hantu, waktu film pertamanya dia, tapi OTT bukan bioskop ya. Itu ada plot cerita yang saya dan dia sempat berdebat. Kenapa nggak gini? Kenapa nggak gini? Dijawab sama dia, tapi jawabannya oke juga, tapi menurut saya masih terjawab tapi tidak, masih 50-50 lah. Ini masih debatable juga sih gitu. Kayak sebuah jokes yang harus dijelaskan gitu. Betul. Ya. Nah, saya nonton Kakak Bos, tidak ada satupun alur cerita yang logika saya ngerasa kayak kenapa nggak gini? Nggak ada. Dijawab semua sama Arie Kriting dengan begitu rapi. Makanya saya puas sekali. Saya nonton kayak, bagus sekali. Yang gitu. Tapi ini udah lama juga ya, Dur ya? Ya, syuting dari Desember. Tahun 2023. Pokoknya selesainya agak lain syuting itu kan syuting sekitar mungkin September, Oktober kah. Pokoknya selesai agak lain syuting, Kakak Bos syuting tuh. Tapi potongan trailernya aja udah ada di bulan apa kan, Dur? Pas habis agak lain. Tidak, itu teaser. Iya, teasernya ya. Potongan teasernya itu. Betul. Ya. Teasernya tuh Februari pas agak lain itu. Oh iya betul. Makanya gue lihat yang dia pengen jadi penyanyi. Betul. Yang disangka mau bayar utang atau apa gitu ya. Itu teasernya, betul. Ternyata dia pengen jadi penyanyi. Betul. Ya. Kemudian trailernya hari ini pas kita syuting ini. Lalu kemudian tayangnya 29 Agustus. Dan itu jadi poin tersendiri sih. Maksudnya ketika post pro-nya lumayan lama ya. Mungkin kata Ko Ernest 6 bulan atau 7 bulan gitu post pro-nya itu. Jadinya akhirnya memberikan banyak waktu untuk semua orang berkreasi gitu. Termasuk dari scoring, dari ini. Makanya hasilnya saya tidak membayangkan hasilnya kayak gitu. Saya tahu skripnya utuh dari awal sampai akhir. Tapi begitu saya nonton kayak, wah gila ya bisa kayak gini ya gitu. Bagus banget gitu. Gitu sih. Keren. Arie Kriting keren. Saya salut, saya angkat topi. Buat? Untuk Arie Kriting. Buat Mama. Di film Kakak Bos. Mama juga. Mama lucu sekali. Sudah jangan bicara-bicara orang pintar, nanti aja. Arie Kriting orang pintar dong berarti. Iya, Arie Kriting orang pintar. Orang pintar di film dan film di Supernatural. Dukun. Iya. Ya, Arie Kriting kayaknya tidak nongol sama sekali kayaknya. Iya. Komika Timur nongol semua. Komika Timur ada. Yewen ada? Yewen tidak ada. Dia tidak di sini, di Papua sana jadi. Obi ada. Jerry Libing ada, Reynold ada, saya ada, Mamat ada. Epi Pait tidak ada. Epi Pait sudah pulang ke Kupang, sudah tinggal di sana. Ali Akbar tidak ada. Ali Akbar nggak ada. Ali Akbar. Arif ada, Arif Brata. Arif Brata ada. Komkonnya itu Arif Brata. Komedi konsultan Arif Brata. Gitu sih. Itu semua. Berapa jam, Dur? Tidak tahu, 2 jam mungkin. Tahu lah, 100 menit. 100 menit ya? Tahu lah ya, saya tidak tahu, tapi saya lihat film ini saya ganteng sekali sih di sini. Kurus ya? Lebih bagus saya kurus gitu apa gemuk gini, Cing? Kurus gitulah.
Kurus gitu ya? Iya. Kalau gitu saya ini lagi lah. Olahraga lagi lah. Tapi mungkin karena di kamera ya, jadi kalau aslinya itu lo kurus banget, Dur. Gitu Iya, lihat. tapi bagus ya. Iya. Saya sekarang perut saya sudah mulai naik lagi nih, Cing. Lo harus lari lagi lo. Iya, saya harus olahraga lagi deh. Mulai besok insya Allah. Defisit kalori apa Hari defisit? ini 24 Juli. Defisit kalorinya, maksudnya defisit ya memang tidak se-strict kemarin sih. Iya. Tapi memang saya menghindari gula masih sama. Tapi nasi putih sudah makan. Oh. Nah terus tidak dibarengi lagi dengan olahraga yang intens gitu. Waktu itu lo intens lari. Waktu itu lumayan, saya intens lari, jalan gitu. Jalannya itu terbayarkan dengan kontras kemana-mana gitu. Saya kan pakai itu yang Cing Abdel suruh tuh, aplikasi tuh. Iya, saya ngukur dari situ gitu. Berapa sehari? 10.000. 10.000 lo nyampe? Iya, setiap hari itu saya kejar 10.000 pokoknya. Kan saya setting pencapaian setiap hari 10.000. Iya. Selalu sampai 10.000. Jauh juga jalan itu, Dur. Cing, stasiun ke stasiun, Cing. Iya, jauh jalan bisa 10.000 itu. Iya, gitu-gitu. Kalau jalan-jalan terus bisa secara durasi waktu bisa sejaman lebih, sejam setengahan itu untuk dapat itu. Iya, Untuk kayak dapat saya 10.000. sering ke markas saja, saya turun di Halte Rengas, jalan Rengas ke mana? Halte Rengas tuh jalan tendean, itu ada namanya Halte Rengas gitu. Ah. Nah, saya turun di situ baru jalan kaki ke Ke Comika. markas. Itu lumayan itu. Rengas itu di mana sih, tendean? Jalan tendean. Iya, di mana? Kan Apaan ininya patokannya? sebelum pertigaan. Kan dia ada jalan layangnya di atas kan, jalan Iya. busway tapi busway yang di atas haltenya namanya Rawa Barat. Rawa Barat itu untuk busway yang di atas. Nah, Transjakarta yang di bawah, yang Transjakarta yang tidak jalan di jalurnya busway itu namanya BRT. Kalau yang jalan di jalur busway itu beda lagi itu. Nah, ini yang tidak jalan di jalur busway itu namanya BRT. Nah, BRT itu jalan di jalan-jalan biasa, dia berhentinya di halte-halte yang kayak di Pasar Minggu yang Cing Abdel punya keluar ini. Nah, itu berhenti kayak di bawahnya Rawa Barat itu ada namanya halte Rengas. Itu halte yang paling dekat dengan pertigaan yang nanti kita belok kiri ke Comika tuh. Oh. Nah, itu. Dekat Pondok Karya lewat. Pondok Karya yang mana ya? Pondok Karya tuh depan persis Trans 7. Oh, tidak, itu terlalu jauh. Iya, lewat lagi kan. Interstudy, Tarakanita. Deket-deket situ deh kayaknya. Soalnya saya sering ketemu anak-anak SMA pulang. Oh iya betul. Deket-deket situ kayaknya. Iya. Ya. Lo berhenti di situ, jalan terus belok kiri, Comika. Iya, ke Comika. Berapa kali bolak-balik tuh dapat 10.000 itu. Ya kan dihitung lagi. Saya jalan keluar dari halte stasiun Kalibata, jalan ke halte Kalibata. Terus di Citayam dari parkiran Sahabat saya jalan ke stasiun Citayam gitu-gitu. Iya. Nyampe itu 10.000. 10.000 dalam sehari. Kalau sedang tidak keluar-keluar ya saya habiskan di treadmill. Di rumah. Di rumah. Saya habiskan 10.000-nya di situ. Buset, lama banget. Gua kalau treadmill selesainya keliengan, Dur. Panasin dulu, Cing, kalau saya. Jadi jalan dulu ke Comika. Bukan. Gimana? Panasinnya gimana? Panasin dulu dengan push up, angkat beban segala macam. Itu biar istilahnya BPM ya. Iya, beat per menit. Minutes. Ya, BPM. Bukannya jalan juga untuk naikin BPM-nya. Ini biar yang dikonsumsi tubuh lemak. Iya. Bukan protein ya. Iya. Biar gula yang dihabiskan. Iya. Itu kita harus, jadi ada hitungannya tuh. Umur, dihitungkan dengan dikali apalah pokoknya berat badan, apa segala macam. Sampai ketemu beat per menit kita tuh di berapa untuk tubuh. Fat burn. Fat burn, betul. Iya. Itu dia. Nah, saya untuk menaikkan BPM-nya itu, saya angkat beban. Angkat beban, begitu BPM-nya sudah sampai di situ, misalkan saya di 110. Nah, BPM saya sudah di 110, baru saya jalan. Di treadmill. Jadi saya jalan dari pertama kali saya treadmill itu fat burn semua itu. Tidak ada yang
ya menurut hitung-hitungan Aplikasi, ya, menurut hitung-hitungan tidak ada yang bukan Fatburn, semuanya Fatburn itu. Gitu. Itu tidak kelingan. Kalau kita datang masih belum apa-apa langsung jalan, memang tidak enak. Itu seudahnya, Dur. Gue seudahnya. Iya, memang begitu. Jadinya Cing Abdel berada di fase Fatburn untuk melakukan jalan atau lari atau paling enak jalan udah. Lari itu Berapa kecepatannya? 4. Tidak, di 8 sampai 10. Lari dong itu, Dur. Lari lah. Sorry, 3. 3 ya. 3, tapi yang nanjaknya itu apa namanya? Elevasinya. Elevasi. Nah, Ya. elevasinya itu saya di 10 apa 12 gitu. Derajat. Ya. Ya. Jalannya di 3 atau 4. Gitu. Udah itu. Tapi nah ini mungkin karena yang gue tuh walking pad, jadi nggak ada elevasinya. Mungkin karena terlalu lurus ya. Jadi kayak, aduh gitu, kayak kurang natural lah gitu ininya. Kok kurang enak? Kurang ini kalau rata. harus dinaikin sedikit. Harus ada ya. elevasinya. Iya. Elevasi itu berasa tuh di sini-sininya Betul, sini-sininya tuh enak gitu. Iya. Nah, begitu. Tapi gue itu kayak sebutannya resting apa ya? Detak jantung itu pada saat gini nih, biasa gini. Gue tuh emang tinggi, Dur, 90-an, Dur. Padahal orang ada 70. Nah, berarti nanti hitungannya kita berbeda nanti. Berbeda pasti, ya. Iya, jadi kalau saya Fatburn-nya misalkan di 100, saya waktu itu saya hitung Fatburn saya itu di 102 sampai 107 lah. Ya. Disitulah, antara itulah Fatburn saya gitu. Ya. Nah, mungkin kalau Cing Abdel mungkin Fatburn-nya ada di 130 mungkin. Buset, itu ngos-ngosan, Dur, 130. Ya, saya tidak tahu ya. Iya. Kayak misalnya Orang gue sama... saya lihat hitungannya juga di Google itu. Iya. Gue sama Ria nih, kalau lagi nge-gym kan, gerakannya sama, segala macamnya sama. Itu jantung gue detaknya pasti beda minimal 20, Dur. Misalnya dia masih 110, gue udah 130. Dengan intensitas yang sama, dengan berat yang sama, dengan gerakan yang sama. Gue beda 20 detak, udah duk gitu. Oh, iya emang. Entah karena apa ya. Emang Tua kali ya. emang setiap tubuh Berbeza-beza. Berbeza-beza namun tak sama. Ya, begitulah. Nanti saya coba habis dari sini saya mulai olahraga lagi. Saya tuh sebenarnya tur ini dulu, tur kontras tuh. Kok tur kontras? Tur black camping. Itulah yang tidak terjaga lagi. Karena ketika tur kan seyogianya kita jangan minta yang aneh-aneh kan. Apa yang ada ya sudah dimakan aja. Nah, beberapa kota saya masih coba untuk menjaga tidak nasi. Tapi lama-kelamaan susah udah ini. Kasihan panitia untuk harus cari-cari ini ya. Sudah, apa yang ada saya makan gitu. Nah, pulang dari sana mulai berantakan. hancur udah sampai sekarang. Gula tidak konsumsi, tapi nasi putih hajar terus. Gula tidak dikonsumsi, kita tak bisa digebuk. Bukannya aku tak mau, tapi tak pantas. Lihat Yono Bakri, kami nyanyikan lagu Anda. SpongeBob. Seperti aku dan kamu, bukannya aku anggap dirimu emas, aku tak pantas. Gitu. Keren ya komik-komik ini, jago-jago ya. Udah diomongin. Saya bangga gitu, maksudnya saya ngelihat mereka bermusisi dan bagus, itu saya bangga gitu. Gua sampai hampir cenderung percaya, hampir semua, bukan semua ya, banyak pasti komik yang mempunyai kemampuan musikalitas yang tinggi, baik dalam bernyanyi atau menciptakan lagunya. Karena udah terlatih untuk pilih-pilih diksi gitu, Dur. Mereka udah terlatih untuk pilih-pilih diksi yang lucu ini. Kayak diksi saya yang tidak enak. bisa ya. Iya, karena kan lo nggak pernah nyoba. Pernah saya nyoba, tapi jelek. Coba lagunya apa kayak gimana? Enggak, maksudnya Berpuisi? bukan. Kayak ada lah, maksudnya pernah, saya lupa, tapi pernah ada kayak ada nadanya nih gitu. Ayo isi liriknya. Jelek gitu saya rasa. Kayak apaan sih lirik saya alay banget gitu. Tidak pantas gitu. Saya rasa kayak enggak. Tapi kalau kawan-kawan tuh
Jago ya. Bikin liriknya tuh dinyanyikannya enak. Artinya enak, dinyanyikannya enak. Gitu tidak aneh gitu, bagus gitu. Iya. Keren teman-teman. Stand Up Indo. Jaya. Prediksi itu. Prediksi ger. Ger terus. Iya. Gitulah Cing Abdel. Apalagi yang Cing Abdel mau tanya ke saya? Enggak. Gue nggak ada yang gue tanya. Coba. Gue tuh nge-gym udah masuk bulan ke-8 ini, Dur. Gue nge-gym 8 bulan ya? Iya, tapi sempet istirahat 2 bulan tuh waktu bulan puasa. Sama sebulan setelah puasa itu istirahat 2 bulan. Dengan frekuensi 2 kali seminggu. Saya dulu tuh sebulan doang bisa nge-gym. Iya, turun sampai 10 kilo tuh. Sebulan doang itu. Tapi memang saya semangat banget waktu itu. Tapi abis dari tur Black Camping itu hancur udah. Lo apa dulu tujuannya? Tujuannya? Tujuannya, kebanyakan celana sama baju udah nggak muat. Terus saya ngerasa kayak masa beli baru lagi gitu. Akhirnya saya turun daripada semua celana sama baju nggak bisa dipakai, yang mending turunin berat badan. Iya, lebih murah itu deh daripada saya beli baju sama celana baru lagi, jas jahit lagi. Nah gitu, itu salah satu motivasinya pada waktu itu. Sekarang masih aman, Sekarang masih aman, masih di kategori aman nih, maksudnya masih pas. Iya. Tapi secara berkaca kok sudah mulai naik gitu. Udah mulai buncit-buncit. Saya punya foto-foto waktu saya kurus. Yang masih nge-gym waktu itu. Udah sempet kotak-kotak dikit, Cing. Udah sempet dikit. Kotak dikit. Tapi di bawahnya harus dilihat banget gitu. Tapi. Di bawahnya belum. Di bawah ini belum. Ya. Tapi yang di atas ini sudah ada. Gitu. Cuman saya tidak berani pamer aja gitu. Iya. Gue waktu itu nge-gym tujuannya supaya waktu show itu gue bisa kuat ngobrol. Nggak ngos-ngosan. Oh ya, terus saya tuh ngerasa gini. Jadi mungkin orang gitar tak dapat dipetik. Iya. Tidak ada mungkinnya itu. Iya. Mungkinkah? Mungkinkah? Iya. Gala Premier Matahari. Bukan. Gala bunga. Iya. Oke, mungkin apa? Mungkin jadi pertanyaannya orang-orang. Atau pertanyaannya saya pribadi juga. Kepada? Dulu. Kenapa orang kalau nge-gym tuh suka banget foto-foto sih? Nah, lo inilah ke kontennya Mal Jupri. Nah, lalu kemudian saya menyadari sendiri gitu. Sebenarnya bukan saya saya bukan mau foto-foto, tapi memang kenapa cermin banyak? Karena orang tuh butuh lihat formnya. Iya. Ini sudah benar nggak? Iya. Jadi penting. Jadi saya setelah maksudnya saya nge-gym apa segala macam, baru saya rasa kayak, oh iya, ini kaca-kaca ini fungsinya bukan untuk kita ngaca. Bukan untuk kita ngaca. Bukan untuk ngaca dandan gitu. Iya, bukan untuk bersolek. Iya, bukan untuk kita narsis, bukan. Ini emang untuk ngelihat kayak kita main belakang nih, yang gini kan kita perlu ngelihat kan kalau cermin-cermin kan enak. Oh ya udah benar. Oh iya, itu udah otot itu yang gerak. Nah, gitu-gitu. Itulah baru saya rasakan. Terus kemudian kayak orang badan bagus, foto apa segala macam. Maksudnya saya bukan cari pembenaran ya, bukan cari pembenaran apa segala macam ya, tapi saya mencoba mengerti kondisi psikisnya orang gitu, perasaannya orang. Misalnya kita lihat ada cewek-cewek badan bagus apa segala macam, kemudian pakai pakaian yang agak terbuka apa segala macam, foto, pamer dan segala macam gitu ya. Saya cukup mengerti itu karena ketika laki-laki punya badan bagus, dia juga pengen pamer. Iya. Dasarnya kita manusia itu memang kalau ada sesuatu yang bagus kita pengen pamer. Gitu. Iya. Jadi di titik itu akhirnya lo mengerti. Saya mengerti kenapa cewek kalau langsing, kalau ini misalkan gitu, foto apa itu bukan mungkin ya, saya tidak tahu persis niatnya ya, tapi ada kecenderungan untuk pamer.
gitu. Iya, kayak filter atau apapun aplikasinya untuk membuat tampilan kita bagus aja itu dipakai, Dur. Walaupun kita sebenarnya nggak gitu ya. Ngerti nggak maksudnya lo? Maksudnya gue? Ya? Ini kita jelek nih sebenarnya nih. Iya. Ya, kita foto nih jelek nih. Iya. Tapi kita mau posting. Kita bikin itu bagus dulu, Dur. Muka kita, gitu segala macam dengan segala itu aja kita pamerin. Apalagi kita punya sesuatu yang tidak usah diapa-apain dan udah kelihatan bagus. Betul. Betul. Gimana kita, keinginan kita untuk orang lain tahu itu pasti ada dulu. Iya. Karena pengakuan itu diakui atau tidak diakui, kita butuh pengakuan. Iya. Iya. Diakui atau tidak diakui ya? Iya, dasarnya kita sebagai manusia ya. Iya. Ya, begitu. Tidak usah ke masalah fisik deh. Iya. Motor, mobil. Motor deh, kita habis restorasi bagus. Kita foto, upload. Maksudnya apa? Pengen pamer kan? Iya. Pengen kasih lihat, motor kita nih keren nih. Gitu. Mungkin RX King mungkin banyak orang yang punya, tapi yang kayak model begini, nih punya gua nih. Hasil modif gua nih gitu. Numpak RX King. Bahkan kalau mobil kita modif di luar, Dur. Kitanya yang di dalam nggak merasakan keindahannya itu, Dur. Iya. Tuh bayangin buat apa? Buat biar orang lihat, biar bagus. RBT buat apa? Ringback tone. Iya, kita itu yang orang pasang. lain. Orang lain yang dengar. Orang lain yang dengar bukan kayak orang kita yang ditelepon terus kita pasangin itu. Kita nggak pernah dengar. Bahkan kita habis pasang, kita pinjam HP-nya orang untuk kita telepon nomor kita biar kita tahu. Oh, udah kepasang nih ringback tone-nya. Oh, kayak gini rasanya. Suaranya. Pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan lewat ringback tone itu. Iya. Iya. Ya. Gitu. Gue mobil lah yang di tahun-tahun ke berapa gue menyadari gitu. Setelah gue masih suka ganti ban gue waktu itu ya. Setelah gue sadari, ini gue buat apa nih sebenarnya ya? Karena gue di dalam mobil, gue nggak menikmati itu juga gitu, nggak menikmati mobilnya di ini gitu. Oh iya, ya udah dah. Itu terjadi karena begitu diganti ban, kenyamanan berkurang. Oke. Ya kan? Udah berkurangnya nyamannya berkurang. Gue juga nggak bisa ngelihat. Ya udah deh. Mulai saat itu gue mobil standar aja deh. Ya, ya gitu. Iya. Dasarnya emang kita tuh ya sama uang sih, emang ngabisin uang. Iya. Mungkin itu pertama ya, dia ngabisin uang tapi kita dapat nggak sesuatu gitu. Orang siapa ya yang di sini ya? Rispo kalau nggak salah mengenai modif motor. Ya. Mengenai modif motor, dia modif motor mungkin sama hampir 100 juta dibilang gitu. Iya. Ikut lomba yang hadiahnya 500.000. Menang. Iya. Menang hadiah 500.000 rupiah. Udah nggak masuk akal. Seneng dia tapi. Iya. Ya artinya sudah tidak masuk akal untuk awam seperti kita. Tapi itu ya kebanggaan tersendiri. Ini gitu-gitu emang. Iya. Karena itu tadi pengakuan. Pakai kaos aja kaos. Kaos aja deh, yang tulisan kan kita pilih, Dur. Bukan buat kita lihat gini. Gini. Wah, nih si Buya, karena gue dipanggil Buya, gue ini gitu. Kan kita jalan biasa aja. Orang lain yang lihat ya. Orang lain yang lihat. Iya. Betul. Apa gunanya? Betul. Betul juga sih, Cing. Waduh. Gitu. Nah, begitu. Jadi nanti insya Allah saya habis ini saya mulai olahraga lagi. Iya. Tuh udah merah tuh, Dur. Pink, ungu. Merah udah itu. Merah. Enggak. Ini yang bikin overthinking nih, Dur. Overthinkingnya kenapa? Jadi kita tahu kondisi udara di sekitar kita. Sudah merah. Jadi kayaknya aman-aman aja deh gitu. Tapi kok udah merah gitu. Iya, ya nggak apa-apa lah. Artinya apa matiin aja lampunya? Biar Dur ini tapi gue sewa beli nih, Dur. Maksudnya? Lo bisa sewa dengan berapa kali bayar, selesai sewanya ini jadi milik lo.
Oh iya. Iya gitu. Oh. Dan selama masa sewa, filter 2 bulan diganti terus. Oh, begitu selesai masa sewanya jadi Punya milik. kita. Wah, keren juga ya. Iya. Keren juga ada ya sistem kayak gitu ya. Pican ininya nih. Rekomendasi Pican. Oh, ntar saya juga mau deh. MLM. Saya juga mau deh kayak gitu deh. Iya. Sama filter lo air minum langsung dari keran bisa. Ada. Iya. 300.000 Dur. Ini Dur sebulan. Oh. 300.000 sebulan. Selama? 3 tahun kalau nggak salah ya, Bang. 3 tahun. Jadi milik. Jadi milik. Oh, boleh deh. Saya juga Rusak mau deh. diganti, filter 2 bulan selalu diganti. Padahal kalau kita punya, ya 2 bulan, setiap 2 bulan kita harus ganti filter. Iya. Dan harganya lumayan kalau filternya itu. Ntar deh saya minta kontaknya ya. Iya. Saya ikut deh. Rahmono, ada. Ada yang mana? Bentar lah, bicara. Oh, Pican. Oh, tanya leader Pican ya. Leader Pican. Oke. Ntar saya tanya leader Pican deh. Ya, atau lo mau bergabung 2,6. 2,6. 2,8. Sing Abdul gabung emang? Enggak Enggak kan? Kan Apos yang kalau mau gabung 2,6. Iya, nggak usah gabung. Iya. Dapat barangnya aja. Nah, kalau yang gini-gini nih, gue percaya nih MLM yang gue percaya, Dur. Karena ada barangnya yang memang bisa kita gunakan. Ya itu dia. Perbedaan. Yang kadang saya tidak paham dengan MLM itu. MLM yang berdasarkan barang nih. Kan ada beberapa yang begitu juga kan. Yang berdasarkan barang. Maksud saya, oke, tujuan kau ini kan jual barang. Sebenarnya intinya itu kan jual barang. Iya. Kenapa saya nggak boleh beli barangnya aja? Harus jadi. Kenapa harus member? Harus ikut itu. Supaya dia dapat poin. Nah itu yang saya nggak paham. Maksudnya saya bilang, kan kau jual barang ya? Ya udah saya beli aja barangnya. Gitu. Kalau barangnya bagus, saya Akan langganan berulang, deh. iya. Saya langganan nggak apa-apa. Tapi nggak perlu saya ikut membernya. Itu yang Ya mungkin antara ketidakpedean bahwa akan membawa kembali pembeli dengan barangnya itu mungkin. Mungkin ya. ya tapi kan dia nggak rugi. Toh saya nggak kembali pun saya beli kan. Dia sudah untung gitu. Nah itu yang saya tidak paham sampai sekarang tuh. Kenapa kekeh? Lu jadi member aja deh. Iya. Karena ada beberapa barang, kita tidak usah sebut barangnya. Beberapa barang yang saya memang suka gitu. Saya memang suka, oke ini kegunaannya bagus, enak, apa segala macam. Tapi ya itu, saya mau beli lagi, nggak bisa, Lu harus member. Harus member. Akhirnya saya nggak pernah beli lagi sampai sekarang. Ya karena itu. Karena untuk membeli harus menjadi member. Cukup aneh ya. Aneh. Kalau konsepnya dia sebenarnya produknya dia itu barang, bukan MLM-nya ya. Iya. Kan memang semuanya harus ada barangnya, Dur. Memang harus ada barangnya. MLM kalau nggak ada ya money game doang dong. Lo dapat. Oh iya ya. Iya. Lo dapat downline-nya bayar gini ya. Oh iya. Cuma ini kan harus ada barang yang dijual. Kalau nggak boleh itu. Iya. Nah itu iya. tidak bisa kita dapatkan barang itu dengan ini gitu. Kalau barang-barangnya bagus, MLM-nya jalan, kalau Dur katanya. Kata Pican ya, sebagai seorang yang berpengalaman di dunia MLM gitu. Iya betul. Karena itu tadi yang saya bilang ke Cing Abdel, saya tuh ada beberapa barang MLM itu yang saya beli, maksudnya saya beli pertama itu karena ya si orang yang jualnya itu bilang ya nggak apa-apa buat coba-coba dulu, apa segala macam. Itu saya beli dan memang enak, bagus, bermanfaat sangat berfungsi, bermanfaat. Tapi ya itu, ketika saya sudah merasakan manfaatnya, saya mau beli lagi harus member. Jadi memang barangnya oke. Nah kadang saya berpikir begini, maksudnya mereka punya barang yang bagus ya. Kenapa mereka harus jual secara MLM ya? Kenapa mereka nggak lepas produksi massal, lepas ke store-store apa segala macam? Karena barangnya bagus gitu. Saya yakin ini kalau dilepas di pasar secara terbuka aja, banyak kok yang mau beli gitu. Mungkin semangatnya beda, Dur. Bukan semangat ngambil keuntungan sendiri mungkin ya. Dia pengen orang-orang itu juga merasakan keuntungan yang sama, keuntungan juga kali. Mungkin ya. Ya nggak tahu ya. Ya, atau secara distribusi dia tidak terlalu kuat sehingga perlu distribusi dari orang per orang gitu. Ya mungkin juga. Tapi ada
Yang gede-gede kan juga kayaknya secara mungkin kalau dia mau pengen bikin perusahaan distribusi sendiri kayaknya sanggup dah gitu. Tapi tetap jual MLM. Iya. Kayak perusahaan-perusahaan yang MLM dari Amerika gitu. Produk-produknya bagus, emang bagus. Kalau dilepas terbuka di pasaran, iya. Menurut saya laku ini, tapi mereka pakai MLM. Jadinya mempersulit kita untuk beli kan. Iya. Harus jadi member lagi, malas banget. Kayak yang buat mobil-mobil tuh bagus tuh. Kayak penghilang noda atau buat model kitnya tuh yang buat poles bagus-bagus tuh di Amerika tuh. Oh, dan ini juga, Cing Abdel terganggu nggak? Kayak beli barang di sebuah toko, tapi Cing Abdel diminta datanya gitu. Iya. Saya terganggu sih. Sejujurnya saya terganggu banget. Gue buat apa sih gitu? Iya, maksud saya ke toko Anda. Saya beli barang karena saya tahu saya butuh. Ya sudah, kita transaksi. Datanya apa? Sekarang karena ada beberapa invoice yang minta email sih emang. Karena invoice-nya dikirim email ya. Mungkin itu. Iya, ada yang begitu. Tapi ada juga yang minta telepon. Nomor telepon. Iya, yang biar jadi database kantornya gitu. Iya. Database tokonya apa segala macam gitu. iBox kayak gitu ya? iBox ya. Dia minta email karena emailnya buat invoice. Saya terakhir kali ke iBox gak tahu udah tahun berapa gitu. Pokoknya adalah toko yang baru-baru ini saya belanja gitu. Saya beli, saya tahu dari rumah nih saya mau beli apa, dan saya tahu di toko itu ada. Saya ke sana, kenapa kita tidak bisa? Saya sampai bilang ke sellernya gitu. Saya bilang, kenapa kita tidak bisa bertransaksi layaknya penjual dan pembeli seperti biasa aja? Saya datang, ada barang, saya bayar, selesai gitu. Iya. Kenapa harus pakai data? Dan memang kalau kita nggak ngasih sebenarnya tidak nggak ada, apa-apa. tidak bisa. Tidak bisa. Memang harus sehingga biar di sistem, biar di kasirnya tuh bisa gitu. Jadi kita harus daftar. Nah itu yang saya kayak merasa tidak puas tuh di situ. Kenapa harus begini? Emang kalau saya beli di toko kelontong atau apa misalkan gitu, kan kita beli-beli aja gitu. Kan intinya saya nggak bohong gitu. Saya datang, ada barang, saya bayar. Saya nggak bohong loh gitu. Tapi di transaksi komputernya dia itu, kalau ada data yang tidak misalnya nomor telepon tidak masuk, tidak akan bisa keluar invoice-nya atau apanya. Oh bukan, secara itunya. Jadi si datanya dia, komputernya dia itu mungkin terhubung dengan internet, terhubung langsung dengan webnya mereka, internetnya mereka. Kita harus daftar di webnya dulu sehingga ketika datang barangnya di barcode, oke siapa yang beli barang ini dibeli ini. Oke siapa masuk ke database-nya itu keluarlah nama kita sehingga itu bisa jadi transaksi, bisa dibeli. Nah kalau dia masukin nama kita nggak ada, ya daftar dulu sehingga. Oh gitu. Iya itu yang saya ngerasa kayak kenapa begini sih gitu. Kalau gue sih sebatas email sih. Boleh emailnya Pak, nanti kita invoice-nya di email. Ya, ada beberapa toko yang nanya invoice-nya itu mau via WhatsApp, maksudnya online aja via WhatsApp atau email atau langsung. Gitu. Nah kalau ada pilihan langsung, saya minta langsung aja nggak apa-apa. Langsung WhatsApp? Bukan, langsung kasih aja gitu di situ. Ya, saya merasa kayak saya tidak terlalu nyaman untuk memberikan data dengan begitu mudah ke orang ya, walaupun saya tahu saya tidak penting-penting banget sih, tapi kayak saya ngerasa kayak itu privasi deh. Ada beberapa yang memang begitu ngasih nomor telepon terus ada promo dari tempat itu akan di info. Iya. Masalahnya bukan cuma di situ, data kita ini kan bisa dijual, Cing. Iya betul. Dia punya data banyak, misalkan dia pelanggan udah 1 juta. 1 juta data ini dia kalau jual ke orang-orang itu mahalnya minta ampun itu. Nah itu yang saya merasa itu kalau misalkan ada praktek seperti itu tidak adil. Itu kau omong kosong orang tuh kalau begitu tuh. Iya. Nah itu sih. Jadi saya agak kurang nyaman tuh. Kalau ke sebuah toko, kemudian tokonya itu minta data kayak gitu. Tapi lo kasih nggak waktu itu? Ya kasih mau nggak mau karena saya butuh barangnya ini. Cuma ada di situ? Atau lo buru-buru harus dapat itu? Saya buru-buru. Saya
harus dapat ini karena ada orang yang menunggu dan segala macam. Mau nggak mau saya harus beli gitu. Oh, iya. Ya tidak ada pilihan lain dan saya tidak tahu di tempat lain di dekat-dekat situ ada nggak yang barang yang maksud persis seperti yang saya mau ini gitu kan. Saya cari dulu di Google kan, spek barangnya apa segala macam. Oh, oke ini oke nih, ukurannya apa segala macam oke. Dan di toko itu ada gitu. Saya perjudian sekali kalau saya ke toko lain lagi, jangan sampai ada lagi. Nggak ada lagi yang sama persis dengan itu, agak repot gitu. Gitu sih. Ya begitulah teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk nonton Kakak Bos tanggal 29 Agustus 2024 dan juga jangan lupa untuk teman-teman pejuang setrika semuanya, saya sangat berharap kepada teman-teman semuanya dan tentu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala juga, dan ini bentuk ikhtiar saya untuk teman-teman jangan lupa membeli tiket Kontras Special Show mulai dari Malang 12 Oktober 2024 sampai pada finalnya di Jakarta 15 Februari 2025. Tiketnya itu bisa dibeli di abdulrsyad.com. Sudah dibuka teman-teman, jadi teman-teman lihat saja di situ segala informasinya, insya Allah sudah ada di situ, di setiap kotanya, harga tiketnya berapa, sekarang yang lagi dibuka kategori apa, kemudian alamat lokasinya di mana, do and don'ts-nya seperti apa, semuanya ada di situ teman-teman. Gitu ya. Terima kasih banyak pejuang setrika semuanya. Saya Abdul Arsyad pamit, Cing Abdul juga pamit. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.